Dan untuk mengelaborasi apa saja dampak ekonomi dari program Makan Bergizi Gratis ini, sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies, Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Mas Bedia. Ini mungkin saya langsung aja bertanya gitu ya, to the point. Apakah sebenarnya program Makan Bergizi Gratis ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang? Karena Bappenas ini mengklaim program MBG ini menyumbang 0,89% ekonomi RI dalam 5 tahun. Bagaimana menurut Anda, Pak Media? Ya, sebetulnya program makan bergizi gratis juga banyak dilaksanakan di negara lain. Memang banyak riset yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan dampak positif, peningkatan sumber daya manusia, dampaknya terhadap gizi, termasuk juga dampaknya terhadap ekonomi makro ya. Karena generasi yang lebih produktif dan dampaknya juga signifikan dalam jangka panjang. Pemerintah juga mengharapkan ada dampak positif terhadap sektor pertanian dan UMKM, termasuk juga peningkatan konsumsi domestik. Dan satu lagi yang mungkin juga diharapkan adalah mengurangi beban ekonomi keluarga, karena memang dari studi kami 5 dari 10 orang di Indonesia itu masih sangat rentan terhadap kekurangan pangan. Tetapi memang catatan kami di Selios, dampak positif ini sangat bergantung pada implementasi kebijakannya. Jadi saat ini saya kira PR-nya lebih kepada memastikan penyalurannya dilakukan dengan benar. Karena saya lihat kita menyaksikan juga di lapangan ya, masih banyak sekali pengaduan dari masyarakat terkait metode penyaluran, ketiadaan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, serta beragam koordinasi lainnya yang memang harus diperbaiki. Jadi lagi-lagi dampak positifnya sangat bergantung pada bagaimana program ini dijalankan. Ya, Pak Media, ini sebenarnya program seperti ini kan membutuhkan anggaran yang besar gitu ya, sangat besar. Bagaimana pendapat Anda tentang potensi beban fiskal nih yang akan ditimbulkan? Apakah program ini nantinya bisa berkelanjutan tanpa harus mengorbankan prioritas anggaran lainnya? Ya, memang problem kita fiskal kita menyempit ya. Jadi 71 triliun itu yang dianggarkan untuk 2025 untuk MBG memang tidak cukup. Maka memang opsi yang terbaik adalah memilih metode penyaluran yang paling efisien. Dan ini selalu saya sampaikan bahwa metode penyaluran yang dipilih pemerintah hari ini itu tampaknya sangat sentralistik. Dan saya kira pemerintah masih ada waktu untuk mengevaluasinya, untuk menggeser pola penyalurannya menjadi model yang lebih desentralistik atau menyasar langsung ke penerima manfaat. Karena model sentralistik dengan skema dapur umum, melibatkan agregator ekonomi dalam bentuk institusi yang besar, dan dikoordinir oleh pemerintah pusat tersentralisasi, maka itu cenderung tidak efisien. Jadi apabila 71 triliun ini penyalurannya juga tidak efisien, sehingga akhirnya yang diterima oleh masyarakat jauh lebih sedikit, itu tentu sangat disayangkan. Jadi saya kira masih ada waktu untuk pemerintah untuk mengevaluasi, dan kami mendorong dan masyarakat juga berharap masyarakat lebih banyak dilibatkan, UMKM lebih banyak dilibatkan, terdesentralisasi, tidak melibatkan dapur umum yang dibentuk oleh negara, tapi cukup melibatkan dapur-dapur masyarakat. Dan saya kira ini jadi harapan masyarakat ya, agar program ini jadi programnya masyarakat. Jadi bukan programnya pemerintah pusat yang tersentralisasi, dikoordinir secara basis komando dari pusat, yang kemudian nanti cenderung tidak efisien. Jadi saya kira masih ada waktu, masyarakat berharap siapa yang terlibat di program ini, petani dilibatkan atau tidak, peternak dilibatkan atau tidak, UMKM dilibatkan atau tidak. Ini yang masih menjadi pertanyaan besar dari masyarakat. Saya kira ini harus dilihat oleh pemerintah sebagai respon positif. Masyarakat ingin terlibat, tapi lagi-lagi metode penyaluran yang dipilih harus metode penyaluran yang inklusif. Dan kami juga mendorong metode penyaluran yang inklusif ini karena jauh lebih efisien. Jadi dari 71 triliun tadi yang diterima oleh masyarakat itu jauh lebih banyak kalau kita melibatkan pola yang terdesentralisasi atau menyalurkan langsung ke sekolah. Jadi saya kira ini memang belum memang terus didiskusikan oleh pemerintah, tetapi akan sangat lebih baik ketika
uang makan bergizi gratis bisa disalurkan langsung ke sekolah tanpa melibatkan rantai pasok yang jauh lebih panjang. Baik, Pak Media, ini kalau misalnya kita ngomongin tentang keterlibatan masyarakat, sebenarnya berapa besar sih multiplier effect dari program ini? Mungkin terhadap sektor ekonomi lainnya, mungkin ke sektor pertanian, begitu ya. Kalau tadi kan mungkin kita bilang, Mas Media juga bilang bahwa mungkin masyarakat itu juga ingin terlibat. Sebenarnya multiplier effect-nya itu mungkin untuk UMKM yang akan terkait dan sudah terkait dengan rantai pasokan makanan tuh seberapa besar sih, Mas? Iya, sebetulnya kuncinya adalah dampaknya akan signifikan bagi petani lokal dan peternak lokal kalau memang komoditas yang dimakan oleh masyarakat, oleh anak-anak sekolah itu adalah komoditas lokal yang Hmm. memang berasal dari desa tersebut, dari kabupaten kota. Jadi komoditasnya di kampung tersebut, di desa tersebut, di RW tersebut, ayam yang memang diproduksi oleh peternak di kampung dan di daerah tersebut. Sehingga kondisi ini juga memberdayakan petani dan peternak lokal dan justru tidak malah memukul peternak lokal karena kalau seandainya komoditasnya dari luar, otomatis terjadi implikasi pada harga pangan lokal. Nah, ini yang memang terus dievaluasi ya mudah-mudahan oleh pemerintah Mhm. agar petani dan peternak lokal itu dilibatkan lebih banyak. Ada upaya melibatkan UMKM, saya kira ini patut diapresiasi, tetapi PR-nya lebih kepada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Soal siapa UMKM yang bisa terlibat, kemudian seberapa mampu mereka, dan ini yang harus jadi PR pemerintah untuk diselesaikan lebih awal. Saya kira hari ini lebih terlihat sebagai sebuah uji coba ya, Hmm. dan mudah-mudahan ini bisa terus dievaluasi oleh pemerintah. Tetapi lagi-lagi masyarakat berharap yang dilibatkan itu adalah petani lokal, UMKM lokal, di mana dapur-dapurnya itu ya memang dapur-dapur masyarakat. Begitu. Jika kalau seandainya ayamnya ya memang diproduksi oleh rumah makan yang ada di kampung itu, warung-warung yang ada di kampung itu, anak-anak di sekolah itu juga pasti familiar dengan rasanya. Betul. Jadi anak-anak juga pasti happy dengan rasanya yang ada di kampung tersebut. Tapi kalau kemudian tiba-tiba datang ayam dengan mungkin ya menu makanan dari luar, dari kota, masuk ke kampung, anak-anak sekolah, apalagi anak SD belum tentu suka begitu ya. Jadi memang petani lokal dan peternak lokal jadi kunci begitu. Baik, terakhir ini Mas Media, ini beberapa pihak ini kan berpendapat bahwa program ini tuh bisa menciptakan inefisiensi atau penyalahgunaan anggaran. Sebenarnya apa sih solusi yang dapat diterapkan untuk memastikan transparansi dan juga akuntabilitas dari program MBG ini? Kami merilis laporan terkait MBG ini minggu lalu, dan solusi yang kami tawarkan sejauh ini belum dipikirkan, belum dipilih oleh pemerintah. Solusi dari kami adalah menyalurkan langsung ke sekolah lewat skema dana BOS. Memang Hmm. ada kekurangannya, tetapi ini jauh lebih efisien karena skema dana BOS sudah bisa sudah memiliki sistem untuk melibatkan usaha lokal ya, usaha mikro untuk terlibat dalam proses pengadaan. Dan ini jauh lebih efisien karena terdesentralisasi dan bisa lebih banyak melibatkan komunitas. Ini jauh lebih efektif ketimbang metode penyaluran lain yang bersifat sentralistik. Karena ketika tersentralisasi, terlalu banyak rantai pasoknya, terlalu panjang dari pusat, penyalurannya terlalu banyak orang yang terlibat, pasti akan inefisiensi karena ya pada akhirnya habis untuk operasional sehingga yang didapatkan oleh masyarakat mungkin nggak sampai Rp10.000. Jadi ini yang harus dievaluasi saya kira oleh pemerintah. Saya dan kami masyarakat tentu juga nggak boleh suzon atau berpersepsi negatif ya sebelum dievaluasi lebih detail oleh pemerintah. Tetapi kita tentu berharap pemerintah bisa membuka mata agar mengelola program ini dengan lebih efisien. Karena tidak ada yang salah dengan memberikan makan terhadap anak-anak,
memberikan nutrisi yang baik terhadap anak-anak. Yang salah itu adalah apabila programnya tidak dikelola dengan Betul. efisien, korupsi, atau malah kemudian akhirnya uang yang diterima oleh masyarakat jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Ini yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Saya kira pesannya itu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies yang hari ini sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Terima kasih Pak Media. Terima kasih, Mbak.